menjual bai'ul majhul. Bai'ul majhul jadi saya membeli salah satu baju dua ini tidak boleh. Saya membeli barangmu dengan salah satu dua perkara ini juga tidak boleh. Walaupun kedua-duanya itu harganya sama. Karena harga sama kadang-kadang maksud tidak sama atau selera tidak sama. Wala bimil idzal baiti lan ora sah tuku kelawan sak kebak iki omah apane buron kene. Wala bimil idzal baiti lan ora sah tuku kelawan iki be iki sak kebak omah sak kebak omah apane buron gandume. Saya membeli barang ini dengan sak kebak omah kuwi gandum ya enggak jelas. Al bisinati dil hasoti utawa kelan sak timbangane kiki krikil apane zaban. Walhal tapi demikian ini gak boleh. Walhalu halu utai tingkai kana mil al baiti temasune kebak omah wazinatal hasoti lan timbangane krikil iku majulani. Kalau sudah diketahui gak apa-apa. Misalnya kalau batu ini tidak boleh karena batu itu pas rempeng pas ini kan juga jelas. Tapi kalau nanti diambil, putih samini serap apa itu. Au bi alfi dirhamin, au bi alfi dananiro, atau kelawan 1000 pira-pira dinar, au bi alfi darohima atau kelawan 1000 pira-pira dirham. Wadanani lan pira-pira dinar. Wis niki utawa saya jual, saya beli dengan 1000 dirham utawa 1000 dinar, ngoten. Lil jali bi anil mabe. Alasane sing dalam pertama mang sing yasubai wa hadisabeni tidak sah menjual salah satu dari dua pakaian lil jali krana bodho bi ainil mabe fil ula ing dalam masalah kang kawitan. Wa bi aini saman lan kelawan kahanane saman yaitu menjual membeli dengan salah satu dua dodot dua pakaian. Barangmu itu saya jual dengan salah satu dua pakaian saya ini itu juga tidak sah dikarenakan nggak tahu samannya itu nggak jelas samannya. Wa miqdarihi fil baqi sedangkan dengan mil'ul bait wa zinatal hasah itu tidak diketahui kadar saman yang dalam surah kang keri. Api taroin batananir afata zalika sapa syarqawi warna jasi lan haram apa adol barang kang najis kal kalbi kaya asu walau ma'alaman senajan dan ulang. Menurut Imam Syafi'i jual beli di dalam barang najis ini tidak sah. Tidak sah ini bukan berarti tidak halal. Tidak sah di sini atau haram niki malam. Alam ma'alaman kok haram niki. Haram di sini tidak sah. Maksudnya tidak sah itu dalam arti secara hukum formal tidak diakui sehingga tidak bisa disidangkan, tidak ada tuntutan. Hanya saja di dalam hukum akhirat ini diperbolehkan. Bagi ulama Hanafiyah barang najis pun diperbolehkan untuk dijual selama itu ada manfaat. Contohnya kalbi. Nah, menurut Imam Syafi'i kalbi itu tidak sah walau ma'alaman karena najis. Kalau menurut Imam Hanafi boleh, malah itu muhtaram tadi. Kalaupun yang ma'alam itu muhtaram tidak boleh dibunuh. Untuk diburu. Itu alasannya. Kalau Imam Syafi'i pakainya Rasulullah samanil kalbi wa ujratil bagi. Nah, kalau di sana dilihat samanil kalbi alnya itu istighraq
semuanya kalbi, apa halnya itu makrifat, yang berarti kalbi yang tertentu, yaitu kalbi yang dilarang, yaitu kalbil akur, karena tidak ada manfaat. Waya jusulan menang apa nakluliyat ani najis, pindah tangan ani najis bidarohim. Misalnya ini menurut Imam Syafi'i boleh dengan nakluliyat. Nah sekarang kalau nakluliyat dengan bahasa bek, tujuannya nakluliyat kan ya boleh saja. Wong nakluliyat itu yo memindahkan kekuasaan dengan iwat, bek juga memindahkan kekuasaan dengan iwat. Hanya saja yang menjadi fokus barang najis itu tidak mamluk menurut Imam Syafi'i. Karena apa kok tidak mamluk? Karena bukan harta. Kenapa kok bukan harta dan juga tidak mutamawal? Sebab tidak ada bandingan harta. Kenapa tidak ada bandingan harta? Karena tidak sah. Akhirnya mulek. Nah, kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi ya tetap mal. Kenapa? Karena bisa mempunyai nilai harta. Benar. Kenapa? Dijual boleh kok. Mulat itu sama dengan alasan najis itu apa? Mustakdar. Mustakbar menjadi alamat najis, apa najis akan menjadi mustakdar. Nah, sekarang kalbun itu mustakdar enggak? Nah, itu kalau orang yang sudah mengatakan najis ya mustakdar. Tapi orang yang tidak mengatakan najis, yang buktinya asu dikeloni barang yo ana. Malah di mie barang karo mie dhewe ngoten wae. Sora nek kilo belas ngoten. Ya khilafiyah. Jadi kalau itu Imam Syafi'i nakluliyat. Ya nakluliyat bagaimana tak saya pindah miliknya. Nah, kayak seakan-akan menurut Imam Syafi'i itu kalau dilihat dari situ bahwa bahasa itu ta'abudi, padahal bahasa itu tidak ta'abud. Nah, yang terpenting dahlun alat tamlik watamaluk. Nah sekarang kalau di daerah kita ya yang dimaksudkan membeli dalam najis, membeli barang najis itu ya maksudnya ya nakluliyat, ya gak masalah kan. Korena ya apa gak bisa dimiliki, lah ya sisa saja, boleh saja. Nah, cuman nggak bisa dikatakan sah di dalam hukum formal. Ya, yang dimaksud sah di dalam hukum formal itu untuk jual beli artinya diakui di dalam kehakiman yang sehingga nanti kalau ada tuntutan bisa disidangkan, dibatalkan dan lain sebagainya niku. Diakui. Kalau tidak, ya berarti tidak, menurut. Nah, dan akhirnya nanti juga bisa dikembangkan barang najis kalau memang itu nanti tidak sampai menilai harta yang bisa dilaporkan kepada hakim, ya tidak masalah. Kok ridho mboten mawon. Wong inamal be'an tarodin, ngoten. Wa tariku tawi dalane nakluliyat ani najis iku ayakula sopal musahik lagu maring najis askot tunggu guguraken ingsun haki ing hak ingsun min hadza sing iki barang bikaza kelan sakmene. Fayakul sebelah korko bildu nrimo ingsun. Ya padha ae to ya. Afata zalika sapa al-bajuri niki delok formale tok. Tapi batin ya sama saja ya tetap digunakan oleh si punya uang sing uangnya juga digunakan oleh yang punya najis tadi kan ya halal semua. Waya krimulan haram apa bayu kulim haramin saben-saben perkara kang den haramaken kat tombur kaya dene tombur. Lah saiki slompret. Ana sing arani tombur gitar. Kala atiyah kumbidamit abidamito kawe putar ai wakal mizmar lan kaya suling bikasril mim. Fala yustara maka ora kena den tukuli beni krana anake wong apa zimaratun suling au sofaratun serompet. Wa in ra'a dzalika wa idza ra'a dzalik wajaba alaika suruhu. Waduh iki lan iki sing
Akhirnya digawe kesempatan ngono kae. Wa idza alan dalem mereka ningali sapa wong dalika mengkono mizmar wajib wajib alena kasira apa kasrihu mecah ing mizmar. Lek Rasulullah wajib dipecah. Dia ana wong dodol suling paranono pecah lek ora geger. Loh, tekniku permasalahan. Nah, perlu kita ketahui bahwa masalah alat musik itu di dalam haramnya hanya nika organ nika sing sing tambur apa jenenge autar dan mizmar, dan itu pun apa alasan haramnya itu nggak jelas. Nah, nggak jelasnya kenapa? Kalau di situ alasannya lazat. Tidak semuanya barang lazat itu diharamkan. Wong jima ya halal kok. Kalau di situ yulhikum ang zikrillah, apakah kita lupa dengan zikir pada Allah itu haram? Kan enggak kan? Yang haram itu lupa zikir pada Allah dalam hal yang wajib. Gini kaya sholat. Berarti asalkan tidak lupa sholat ya tidak masalah. Betul kan ini? Nah. Terus di dalam waktu Yaumul Faroh itu diperbolehkan, kalau tidak Faroh hendak. Ini gue kayaknya gue loh, barang kan yo. Ilati nggak jelas. Kejopo lek pancen ta'abbud, ta'abbud juga tidak relevan. Mosok barang yang semacam itu kok ta'abbud itu barang yang tidak tahu makna, yang maknanya dan memang ada rangkaian patut untuk dijadikan ibadah. Kalau larangan ya patut untuk dilarang kan ngoten barone. Seperti bangkai barone kok. Kalau tidak sembelihannya nggak pas itu karena memang ada rahasia. Lalu ini apa yang lho. Makanya kalau Ibnu Hazm malah memperbolehkan, malah nakola ijma diperbolehkan mizmar autar. Menurut Ibnu Hazm, menurut Hanafi diperbolehkan. Tapi asli teks yang haram dari Syafi'i itu juga nggak ada. Nah, ini dari mazhab aku dari Syafi'i yang banyak. Dan sekarang diharam loh, ya malah nggak karuan ini kan. Sekarang malah sholawatan kabeh pakai mikir, pakai gendang. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono haram iku li ana krana sing kelakuan iku la naf'a bidzalika kan mengkono haram. Mimma sing perkara apa naf'an maksudan bisyar'i dalam syara. Tapi cara panjenenganipun Habib Lutfi bahwa musik itu hanya sebagai alat yang bisa digunakan untuk usul kepada Allah. Kalau sudah usul sudah enggak berfungsi kan modalnya ini. Karena zikirnya itu bisa meresapi yang zikir-zikir atau nyanyi yang di situ nilai ta'abbud ibadah pada Allah Ta'ala. Ya, yang jelas terserah yang menggunakan. Menurut. Kayak tari arumi. Tari arumi niku aslinya bukan ada joget itu ndak, tapi Arumi itu ketika Jalaluddin Arumi ketika beliau sudah usul pada Allah itu lupa sudah joget-joget saking senengnya gitu loh nih. Terus kita melihat jogetnya saja tidak melihat gembira dengan usulnya, itu bedanya ke sana. Dan rata-rata hadis yang mengharamkan di dalam mizmar di dalam alatul malahi itu ya dhaif. Dalil yang memperbolehkan diantaranya ketika Rasulullah bersama dengan Aisyah joget-joget ketika melihat lakbun dolanan dari Habasyah
datang rame-rame terus Aisyah joget karena Rasulullah kamu kan joget silakan suruh joget di hadapan Rasulullah salah takbir gak cukup cukup tapi nggak masalah joget bagaimanapun di hadapan Rasulullah di hadapan suaminya sendiri. Nah yang nggak boleh joget-joget itu bukan karena jogetnya tapi karena tabarruj jahiliyah di hadapan banyak orang dengan seksi dan seterusnya yang sehingga bisa menjadikan orang stres keliang gitu ya. Aku seorang biduan dari Melayu, tugasku menghibur Tuhan agar gembira selalu. Tapi jangan salah paham. Memang banyak orang tergila-gila kepada bidu wanita, cuman jangan salah paham bahwa saya hibur biar Anda bergila-gila pada biduan wanita. Nilai ini anu nih kae Rita Sugiarto karo Omai Rama nih. Walau karena maksudan bisyari. Karena maksudan bisyari kalau memang untuk mendatangkan usul kepada Allah ya bisa menjadi maksudan lisyar syar'i kan macam asiknya. Kalau Ibnu Hajar walau kana zalika min zabin bahkan wajib kasu walau kana senajan ana apa zalika mengkono niku lho zalika mengkono mizmar zalika mengkono mizmar iku min zabin saking mas fayakun apa badrul mal masyarakat bondo muka perhatian dalam jadi bandingane mizmar iku safahan mendu. Nah, ya bagi orang yang tidak meresapi maksudnya ya membeli alat gitar melodi suling dengan uang itu termasuk mendu karena memang nggak ada manfaatnya. Tapi bagi orang yang mengambil kemanfaatan bahkan bisa mendatangkan ekonomi yang sangat besar bukan mendu, ini kecerdasan gitu ya. Dan kenyataannya Mairama ya sudah disuki berko gitar tua. Wa inna masoha wa bayuna inak diadul wadah nakdun ikuli anau kera temesune be ini kira-kira nakdi iku makhluk istikmalihi iku yakilu halal apa istikmaluhu nganggo inna unakdil hajatin. Dan iki kok malah ngene iki. Kalau dalam Fathul Qorib itu inna unakdi itu tidak boleh istikmal bikulli halin, makanya diharamkan kecuali kalau lain halnya kalau di situ berupa khotam itu boleh walaupun orang laki-laki karena masih yurja atau apa itu namanya kuliah. Nah, bisa yurja seluha di ghairihi. Tapi kalau inakti kan tidak boleh untuk siapapun laki-laki dan perempuan, sehingga tidak sah dijual selama masih utuh. Kondisinya kok yakin istiqmalu di hajatin ini gimana nih? Kalau mudobab bil dobatil fiddah atau bidabil zahab, dobatil zahab saja haram itu mutlakon kalau besar. Kalau kecil itu boleh lihajatin. Terus dia gini kok inakdi halal istimalu lihajatin nih. Bikilafi alatil malahi. Yes. Ini pendapatnya beliau untuk mawon pun ya. Ayo. Kalau kita lihat di Fathul Qorib nih kok, kalau inak tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dobatul bidotin itu boleh il hajat. Walaupun besar.
Baik di zina gak boleh, kecil boleh. Kalau emas di darurat boleh, kalau kecil atau besar tetap tidak boleh. Nah, kok di sini ada nuansa boleh menggunakan inna unakden ketika hajat, betul, Wallahu alam nih gue. Ya ini kan nih. Ya memang ada yang memperbolehkan seperti Daud Dohiri, terus atau kadarnya sangat rendah, itu nih, seperti untuk kohwah boleh. Makanya bagi orang yang utulia bihi silakan taklid kepada beliau kan ngoten nek Bajuri ini kok. Tapi bukan berarti boleh dihajat, enggak. Memang ada pendapat yang memperbolehkan. Ya wallahu alam sebab ai fala nadra ilam tizari ridho duha ridho diha rudo diha lan ora den tingali maring ngenteni rusai atau pecah alat di anaha bihayatiha karena temesune alat bihayatiha kelawan tingkai alat iku la yuksudud ora den sejo minasing alat apa garul maksiat. Saliyane maksiat pasti digunakan maksiat, ngono lho Lek. Niki menurut kene. Nah, pasti digunakan maksiat. Yen niku pantur biai maksiatin hiya, ngono lho. Maksiatnya dengan apa? Nah, ngono lho niki delok. Kamana bala dalika Syekhul Islam. Yang jelas yang tidak memperbolehkan itu adalah ya bagi pendapat yang melarang alatul malahi. Tapi kalau sekarang kita larang malah jadi molo. Ya kita menggunakan yang halal. Karena itu masalah mukhtalafun fih. Waya krimenan haram apa bae usek. Imam Ghazali saja ngupas masalah dalam istimak niko. Masalah harami alatul malah itu tidak ada yang bisa diketahui alat aku ilatnya apa ini semuanya buntu loh. Nah, kalau isa ya karena yang ada dalam hadis haram ngaten tak pun situ nih. Ketika ada seorang jariyah telah berlagu-lagu waktu niku Kanjeng Nabi sari, terus datang Abu Bakar, langsung Abu Bakar marah-marah, hadzi mismaru syaiton. Terus Kanjeng Nabi wungu mengatakan tinggal carno ngene. Nah, itu kan diperbolehkan malian. Wa yakrimulan haram wa ba'usyal halal at-tahir. Barang halal kang tahir alaman ing atas yang ta'lamu kang ngerti sira ana temesine man iku yuridu ngarepaken sapa man ayak sing ta duraka sapa man bi kelawan barang halal at-tahir. Coba lek Hanafi enggak masalah. Pandangannya Hanafi niku kita tidak membantu maksiat karena dia itu punya ikhtiar bisa digunakan maksiat atau tidak, ngoten lho. Karena kita tidak menjual kepada dia, juga ada orang lain yang akan menjual, dia tetap akan mencari, ngoten lho nune. Kabeh inapin kaya dene adol padane anggur liman maring wong ya takhilu kang dadekna sapa man ing inap khamran ing khamr walau li kafirin. Senajan oleh dodol maring wong kafir di mana dia tidak haram untuk atau tidak dilarang untuk minum khamr dikarenakan kecuali apalagi bagi kafir yang memang tadayun dengan
khamr enggak masalah, berarti tidak dianggap maksiat. Sehingga khamr yang dibuat inap yang dibuat khamr oleh orang kafir niku termasuk muhtaram, enggak boleh dibuang sebab tidak ada tujuan untuk maksiat. Nah kalau yang dibuat oleh orang Islam ditafsir apabila digunakan untuk khamr ya haram, tapi kalau tujuannya membuat khamr itu tidak digunakan untuk mabukan tapi untuk cokak ya halal. Tinjauan daripada muhtaramnya karena mujma'un alaih bahwa cokak itu halal, sementara tidak akan pernah bisa membuat cokak kecuali dengan melalui khamr, ngono lho. Maka yang tidak muhtaram ketika dibuat khamr untuk digunakan maksiat. Lah mabuk niku ana sing maksiat ana sing ora. Nek wong Islam maksiat, tapi wong kafir gak maksiat, ngono lho. Bahkan menurut wong kafir gak maksiat. Karena menurut orang kafir tidak maksiat, bagi orang Islam wajib untuk mengakomodir, dalam arti tidak boleh nahi mungkar. Seperti orang Hindu niku pas hari raya Nepi niku mabuk khamr kebersing lawas sampai sing usia 50 tahun barang niku. Makanya di sini katakan walau dikafirin wasilahin lan gaman liman maring wong yak dulu kang mateni sepeman bi kelawan silah nafsahu. Berarti orang menjual gaman kepada orang yang akan menggunakan bunuh diri. Au ghairihi utawa au ghairahu utawa mateni liya atau untuk menggunakan mati orang lain qatlan muharraman kelawan mateni kang den haramaken. Di membeli golok dan menjual golok kepada orang yang akan bunuh diri dengan golok itu, tidak boleh. Wabusin, dan itu termasuk dodol atau membeli pacul, membeli arit dalam waktu akan jeblos nomor. Biasanya kan murah-murah sampai pacul didol murah, arit didol murah, barang didol murah kan karena digunakan untuk membeli nomor itu haram. Wabusin lan haram adol blombongan liman maring wong yatakhidu kang ngalap sapa man ing bus masamira ing pira-pira seruling. Pasapakatin lan haram adol jaring liman maring wong yastadu kang buru sapa man biya kelawan sabakah fil haram ing dalam tanah haram. Niki alasane krana ya analal maksiat. Harami li amrin akhar. Jual belinya sah. Nah uangnya subhat qawi. Subhatun qawiyatun. Dan ini haram. Dalam taufik samannya ya haram. Alasannya setiap Allah mengharamkan sesuatu maka mengharamkan saman, sebagaimana disebutkan dalam Ibnu Hajar, innallaha idza harrama syai'an harrama sama nahu, samannya juga haram. Wa mamlukin lan adol lanang kang den miliki amroda kang amrod. Ya amrod itu apa maknane niku? Cah sik nom sik cilik ngono lho, sik cilik sing durung ana brengose lan durung ana peteke apa? Iki jenenge iki ati-atine ngono lho, Liman kedhe wong arafa kang ngerti sapa man urifa kang den weruhi sapa man bil fujuri kelawan gawe lacut gawe seneng-seneng ing dalem amrot.
Wa amatin lan haram adol amat liman maring wong yatakhidha kang dadekna sapa man ing amat liginain maring artis dadi penyanyi iku haram. Iki saiki dadi penyanyi kuwi yo haram kan. Diginain tapi muharamin kang den haramaken apa hina. Wa saubil khurri lan haram adol harir wa saubul harir wa saubil hariri lan haram adol sutra tilub siradulin krana den pakeni wong lanang bila daruratin lan tanpa darurat. Wa ma halu takrimi baizalik. Nah, utawi panggonane harame dodol mengkono-mengkono anu niku wau sayin al halal at-tahir alaman taklamu liman kedhi wong zikir kang dituturaken apa maiku idza tahaqqaqa ing dalem marikane dadi nyata apa ana yaf'al auzanna utawa dadi auto denyono apa ana temen sune mustari iku yaf'alu nglakoni sapa mustari zonan nyono sapa bae kene idza tahaqqaqa dalam marikane dadi nyata sapa bae ana yaf'al auzanna utawa nyono sapa bae anahu intamusne mustari ku yaf'alu nglakoni sapa mustari zalika ing kono maksiat fa ing syaka moko lamun mamang sapa mustari sapa bae piye dalem zalik utawa hamau utawa nyontok Allah salah cipta dugaan kecil 20% iku jenenge tawahum sapa bae ing mustari anahu yaf'alu zalik fal bae moko taiba iku makruh. Wa utawi iki haram iku layak tadi ora natrapi puasa butlan walaupun haram itu tidak sampai batal. Ila idza ba'a silaha angin yen dalem mari kalane adol sapa wong asilaha ing pedang di harbiyin maring harbi. Nah niku sudah ya perlu ditinjau kembali. Ajarane karena digawe merangi wong Islam. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa sekarang itu sudah tidak ada perangan dengan menggunakan pedang apa ya sing diharamno wa inna ma haruma mong angin mestine haram apa asal be iku li ana ora temene wong ku ya tasababu dadi sebab dadekna sebab sapa wong fil haram lho apakah dia itu menjadikan sebabnya haram kan sebenarnya andai kata tidak ada itu dia juga akan melakukan ya lepas yang enggak enak sama sekali nggak ada pilihan banyak bener. Fakulu tasarrufin mangkau te saben-saben tasarruf ya dikang nekaken apa tasarruf bila maksiat ini haramun kam afata zalika syarqawi wa yakrum lan haram apa baulasya adol berapa suci al muskirati kang mabuaken apa asya menjual barang sing mabuaken niku haram. Tapi bagi orang yang akan digunakan mabuk, kalau digunakan positif seperti digunakan untuk iftidadul bikri kan oleh dia digunakan untuk operasi dan kalau tidak dimabukkan tidak disadarkan dalam operasi enggak mampu. Ora apa-apa. Nah, itu penggunaan khusus. Makanya ada penyakit yang obatnya itu dengan ekstasi itu ada, tapi membelinya ya apa itu namanya rahasia-rahasia di apotek ini kan nih. Saat gua karena tentang yang ana pasti asya iku najasatan najis atau hirotan. Sing najis contohnya kalau khamri kayak khamr, sing najis sing gak najis sing suci kayak wal banjilan. Niku lho jenenge kecubung wal ufyun lan candu opior nanti godhong apa jenenge godhong opior godhong ufyun candu ya ana jenenge kaya ciprukan ngono ya candu niku lek diombeni dadi kayak kopi ngono kae wong diombeni kaya ngono wis muda bareng ora krasa wal hasisati lan suket al muskirati
alati kang yak kedua kang mangan ing alati sapa al kharafisu pira-pira wong kang asor derajate wa yakhir menan haram apa baiul maid adol barang kang cacat bila idharin kelan tanpa transparan ngetokaken di aibi maring aibe mabek ditutup-tutupi saungkana pal aib ku zahiran nyata batinam ton jero wal murad bil batin iku perkara ya suruh kang angel palitan aling ngatasi ma jadi ada aib di dalamnya dan sulit untuk diketahui wali zahir lan wali zahir lan kang den karepaken wali zahir lho wabi zahir ngono kan yo penak to kok wali zahir wal murad bi zahir wabi zahir lan utawi kang den karepaken bi zahir iku khilafu nulayani maya suruh bi ayakuna kan gamnek bi ayakuna apa maib ku dakhilal batin jerone batine dilek seperti kendaraan yang pernah ngeder terus wis diri jero ning kae kan wis dipoles kabeh ora ketok nih kok tahu-taunya kalau sudah dibongkari wah nah sekarang untuk memberi kendaraan yang masa dibongkari kan ya tidak Ba'ala yakuna dakhilal batin jerone batin wa minadz zahir lan iku tetep sing asang ing kang zahir natnul lahmil makulati utawi basine daginge hayawan kang den halal tangan daginge walau hayatan senajan sik urip kama wa zahirun kok jerone daginge badhek padahal sik urip piye niku kama wa zahirun di suratil itlaq krana gampang ningali ale ngatasé natnun walau mal hayati senajan sertane urip iki aku ora paham nih yang paham itu ya orang yang berbidang binatangan nih arti hayawan iki isih urip dene aku dagingnya bacin dagingnya badhek ngono kok iso itu yang gimana dia kayak ya sing ahli niku sing ahli kubron ya iki enak ta nih ada waktu hidup loh walau hayat waktu hidup itu sudah diketahui lah ini dagingnya badek lagi aku gak ngerti lah nih saya gak ahlinya kalau ini afata zalika separuh mli bini haya faidharu aibil mabe mongko utawi ngetokaken ape mape wajibun fa inakfa moko lamun ngrahasiaken sawang ing ab kana moko ana apa sih ikhfa iku zaliman zalim atau kana moko ana sapa sih man yukhfi ora ikhfa la ikhfa ya zulman penggawe zalim kan ngono kana zaliman berarti al mukhfi zaliman khosan kang bawur wal khos iku haramun wa kana lan ana sapa al khos sapa wong kang lakoni khos utawa wong mukhfi iku tarikan kang ninggalaken linushi maring ngarepaken bagus bil muamalah panusku utahe ngarepaken bagus ing dalam muamalah iku wajib karena ada dawuh yang dibuat dinun nasihah. Waya dulu lan doakan ala takrimil husyi ngatasi harami bawur bujuk ati bawur karo bujuk itu ya beda. Lek bawur itu ada suatu kejelekan tidak mengatakan kan juga goro toh. Lain dengan bujuk ini kan boroh nih bujuk ini kok memang mengatakan tidak sesuai dengan kenyataan.
Harami husi niku iku maro ruya ana sallallahu alaihi wasallam iku maro liwatan sapa si Kanjeng Nabi birajulin kelawan dateng kelawan wong lanang yabiu kang adol sapa rajul to aman ing panganan fa ajabahu mongko gawakaken napa to am ing Kanjeng Nabi wah jan panganane rupane jan semelehe menor fal kala mongko mlebuaken saka Kanjeng Nabi adawi ngastane Kanjeng Nabi faro'a mongko ningali saka Kanjeng Nabi balalan ing teles-teles njero lho kok teles fakala sapa saka Kanjeng Nabi ma ada mai kok apa iki balal iki opo iki teles-teles kala sapa se bae asobatu sama asobatu ngenani ing to'am apa samau dan aja langit nek langit ing langit ya bayudan saking langit Faqala saka Nabi hala jal taufa ta'am kata ya rabbunas. Hala jal tau kenapa ora ndadekno sira ing ta'am ing niku balal faqat ta'am ing dalem diri panganan dhuwur. Napa sing elek ora kok dagek dhuwur. Kata ya sing ningali balal saka Anas. Mboten purun kanjeng Nabi ngomong. Man dasapane niku asana lamun bojo utawa lamun bawur sapa man ing kita. Falaisa makarana sapa man iku minas sing gerengane kita masyarul ummah. Wa yadullu lan nuduhaken ala wujubin nuski ngatasi wajibe ngarepaken bagus maring wong bitaril uyub kelawan ngetokaken apa ma perkara ruwiya kang diriwayataken apa ana utuh mesune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulama bayaa ing dalem marikane baiat sapa Kanjeng Nabi jariran ing sahabat jarir alal islami ngatasi mancing Islam. Zahaba maka budalan sapa jarir yang syarifah krana ento berpaling niku ya apa ya liyan syarifah berpaling ngalih yen mengo sapa si jarir ngalih wajah apa maka narik saka Kanjeng Nabi sawi dadane jarir dodote tuwari rene wastaro telah nyarataken sapa Kanjeng Nabi ing ngatas jarir adus sekali kulit muslim wil manjing Islam syaratnya harus tekad berjanji untuk berbuat baik kepada orang lain ya mengendaki orang lain supaya baik. Fakana makala ana sapa jarir bisa koma ing dalam mereka lan ngatek sapa jarir hasil ya bi akan ngadol sapa si jarir ing silah. Akara mongko netepaken sapa jarir uyubah ing pira-pira epe silah. Summa khayyara mongko dene kena akan milih sapa jarir. Ngapunten niki ana epe. Terserah sampean purun apa mboten. Ngene niku malah penak. Waqala sapa jarir insya talamun ngarep panjenengan ing juku ya fakut sampean cukup. Wa insya talamun ngarep panjenengan ing ninggal fatruk nggih sampean tinggal. Terserah sampean cukup apa tinggal. Fakila maka den dawaken lan maring jarir, "Lu innaka idza fa'alta misla hadza lam yanfaz zalikal bai'un." Zalika bai'un kita falaka bai'un. Lam yanfud yanfadku tekku yanfadku inaka temesin sira kita fata dalam maring lakoni sira mislah tadi pada ini idza koma qara yubaha summa khayyara lam yanfud mengkoran terus laka kedhe sira apa bae nek ngono sampean ora payu dadolane bakal sebab sehat jarir ora karepe rezeki wis dibagi karo pangeran kok. Ina ta muslim sunum bayakna wis janji ingsun Rasulullah lan sing ngatasi ngarepaken bagus maring wong likuli muslimin. Zakara zalika mengkono-mengkono niku lho. Ana nabi alama bayaa jarir sapa Al-Ghazali. Wala tasikulan ora sapa kismatu dirikati mayitin. Waduh lha kaya ngene iki. Ini zaman sekarang sudah awur-awuran tadi haram bagi warisan ya ini bagi tirkai mayit wala bai'u syai'in lan ora sah atau ora sapa di ora sah bagi tirkai mayit wala bai'u syai'in lan ora sah dul suci saking tirka malam tufa ing dalem selagine durung den sauri ayat tubdo apa tuyunuhu
utangi mayit alati kang lazimatu kang wajib apa duyun ing mayit. Kalau utangi belum dilunasi gak boleh. Baik utang kepada Allah atau kepada adami. Nah ini yang repot itu, nah, lagi adami saya jelas ya ini. Utang kepada Allah ketika tidak pernah poso pirang-pirang tahun. Kalau kita melok sing pendapat setiap tahun mana. Nah niku gak poso 10 tahun saja sudah berapa ton niku anune. Nah, iki entek anune. Nah niku kalau terus diwaris kan ya paling barang haram. Ya, barang haram dipakan oleh anak putu ini akhirnya barang haram. Setiap makanan yang barang haram ini sinyalnya lagi neraka. Karena dawe kanjeng Nabi anak Allah nabi minal haram fanaru aulabihi. Nabit daging yang tumbuh dari haram itu sinyalnya malah nang neraka. Satu, kepingin ngelakoni maksiat ae. Nomor loro ditolak oleh Allah Ta'ala. Syartu qabuli ayakuna makaluhu halalan. Bagaimana tidak? Wong hadas besar saja. Halal hadas besar niku junub. Niku masuk di rumahnya saja enggak boleh oleh Allah. Niki lho jane. Bahkan orang hadas kecil aja kan ya halal toh. Malah kalau disimpan kan ya malah justru bahaya toh. Itu loh saja loh. Megang kitabnya saja enggak boleh. Lu apalagi berlumuran darah, berlumuran dosa menghadap kepada Allah. Wes jelas ditolak niku. Masya Allah. Niku diantaranya. Dan makan barang haram sudah jelas. Innalladzina yakuluna amwal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nar. Sama halnya makan neraka di dalam perutnya. Artinya makan neraka ini artinya itu nanti perutnya ini akan siap untuk dimasukkan pada neraka. Nah, saya kira orang mangan rokok, kalau saya kira mangan sego ngono lho Ngoten. Tapi ada pendapat yang memperbolehkan untuk kismah karena utang itu tulisannya utangnya mayit. Gitu kan duane. Ini buya iku enek sing rada penak. Wa wasaulan wasiate mayit sebelum dilaksanakan wasiatnya. Apalagi wakaf walaupun belum ada sertifikat. Nah, saya kira wakaf terkena sertifikat itu sudah kalau anak-anaknya dikongkrek-kongkrek ini akun walidain. Coba madhabnya Hanafi bahwa wakafan itu belum ditetapkan di dalam hakim, ya kudu tidak ada sertifikat sudah diikrarkan ditetapkan oleh hakim termasuk dalam hal ini di KUA. Nah, itu belum sah. Wama laki kopiha, wamalan barang-barang laki kang tetemu apa ma biak lawan dirkah. Contohnya kak ikin, kayak merdekakan uli kang den gantungaken apa ikin bil mayit, lawan mayit. Wala bayu syai'in lan rasa padha sujudi minasangin dirkah malam tufa. Watabar ruin lan tabaruk najaza kang lestari ya posita baru fi maradil maut ing dalem waktu lorone kang terus mati. Fatan fidu zalika mongko utawi nerusaken to nglestarekaken tabarruk pemberian jual beli yang dilakukan pada waktu maradil maut iku min sulusil baki saking sepertelone kang sisa ora keseluruhan.
abi adiduyun kelawan ngitung ba'da duyun ing dalam sause duyun. Min sulsil bagi ba'da duyun. Jadi wasiat atau tabarruk di waktu sakit itu yang sah sepertiga. Sepertiga itu bukan dari sepertiga semua harta mboten. Tapi sepertiga dari sisa hutang. Misalnya utangi apa niku jenenge ada pondone 1 miliar. Pondone. Kemudian utangi 0,5 miliar. Terus wasiati 300 juta. Ini yang sah, bukan 300 juta. Tapi sepertiga dari sisanya utang. Kalau sepertiga kan mestinya kalau dari semuanya harta kan masih sepertiga. Tapi ketika sudah digunakan bayar utang kan tinggal 500. Maka yang sah 160 sekian ya. 163,3. Dan walaupun wasiatnya 300. Kecuali kalau memang ahli warisnya melestarikan, itu tidak masalah karena bukan dari sisi wasiat, karena memang tabaruknya ahli waris. Dan itu pun harus ahli warisnya harus ahli tabaruk. Kalau tidak ahli tabaruk tidak bisa untuk melestarikan. Contoh nih, termasuk main dari amalan barang-barang lam tukhraj kang durung dentokaken apa ujratul hajatin wa umratin. Angkase hasilan umrah ila kana ing kana mun ana apa hasilan umrah iku wajib ini alaihi ngatasi mayit. Jadi tidak sah ketika masih punya hutang haji atau umrah yang belum dilaksanakan dan sudah menjadi istiqrar, termasuk menjadi istiqrar ya ini wajib kodok barang ini kok mari merusak haji, walaupun sudah haji hajinya dirusak harus jimalnya. Lain kalau haji iksor, kalau haji iksor itu haji liklan balik jalan atau haji rasid, haji rasido. Cuma senajan haji rasido itu tidak harus disaur. Dalam arti kalau dia tidak mampu seterusnya ya nggak masalah. Kecuali kalau sebelumnya itu sudah kewajiban haji. Tidak wajib haji ternyata nggak bisa haji jangan karena dihalang-halangi. Nah ini tahu ngarep bagaimana? Gak wajib kodok, gak wajib haji kecuali kalau mampu. Kalau si mampu masih tetap berkewajiban karena sama halnya belum pernah melakukan sama sekali. Ila ayuban yen to tentol apa sayun minatirkah digodok ya dilasya karena ngodoni ki suci. Kecuali kalau memang dikodoni itu untuk melunasi utang untuk haji dan sebagainya. Wa inna ma qadimat angin mesti den disiaken apa dilasya alal irsi ing atase iki warisan likori talamin pak diwasiyati yusi biha audain. Niku yusikumullah fi auladikum li zakari mislul hadzil unsayaini min ba'di wasiyati yusi biha audain. Wa takdiman lan krana dinginaken masalah hatim mayit kama fil hayat kaya ing dalem waktu urip. Berarti fatirkatu mengkau tawi tirkah iku kamar hunin seperti barang kang den gadeaken den jaminaken bizalika kramkun mazkur minal asya. Ini harus diselesaikan dulu. Mulutane laten Bedatul Farid nika yukhraju awalan minat tirkati ma ulika bil aini karonin lazima yatluhu malil mayyiti min mu'a natin urfan
ini mu'anatin fadain aku urfan fadainun mursalun bi dhimmati wa ba'dahu wasiyatun bisusi au maduna kuli ghairi warisin rawau al-hiku wajib al-hiku al-irsu hakun al-irsu hakun apa dia kesini liman atat al-irsu berarti wasiatnya sesuatu tunalim bari waris lau al-irsu hakuman atana bisabab angkul limani sabab mingkul limaniin angkul liman ya terus ya kulu angkul limaniin sabab. Yukraju awalan minadir katima ulika bilain yang perlu diselesaikan terlebih dahulu ketika mati adalah yang hubungannya dengan ain, gosopan, pinjaman, semuanya dikembalikan. Setelahnya itu yatul malul mayiti mimu'anat, mimu'natin, mu'an itu berapa rakatnya pemberangkatan termasuk kain, ongkosnya memandikan, ongkosnya mikul, penyewaan atau pembelian tanah untuk pengkuburan. Kalau di Jakarta dan kayak begini kan murah nih. Secara uruf. Setelahnya itu fadainun mursalun mati termasuk dain mursaliki seperti ini. Zakat belum dikeluarkan, barangnya sudah habis, haji belum dikeluarkan. Padahal dia punya hutang haji, terus punya hutang kepada adami. Nah, hutang kepada adami dengan kepada Allah seperti kafaroh, fidyah, diat. Itu yang dimenangkan adalah hutang kepada Allah terlebih dahulu. Karena hadis Rasul fadainullah haqqu ayyubdabihi. Setelahnya yang hubungannya dengan mayat, setelahnya yang hubungannya dengan dain mursal habis, baru wasiat. Hitungannya sepertiga. Bapak tahu wasiatun bisusi au madunahu atau kurang dari sepertiga, tapi li ghairi warisin. Kalau wasiat kepada ahli waris hukumnya makruh, tidak sah. Kecuali ahli waris lainnya mengopini, itu bukan masalah karena wasiat, tapi karena merestui kan masalah. Kemudian baru setelahnya itu fal irsu hakuman atan habis sabab warisan kepada orang-orang yang mempunyai sabab dan angkulimaniin hajab dan tidak tidak ada mane dan tidak yang menghalanginya di antara nih. Karo kikin koyok dini minal asya tidak alukil hukum krono hubungan ibra hak bidil kadirkah kelan mengkono tinggalan. Karo kikin koyok dini rokik jana kang nyatoni sapa rokik al-kafri tandir. Fa'ina urusal jinayati maka temesine pokok jinayah iku ya ta'alaku kemantungan apa rasul jinayah biroko badi kelawan awak iroke walau badal afis najan dalam sawise ngapura ala diatin ing atase diat. Ngapura ala diatin niku ngapura dengan catatan bayar diat, bukan mengampuni diat. Diate diampuni ya gak ada masalah. Ngono lho. Tidak bisa dimerdekakan. Kesimpulan ini disebut dibayar. Makanya ketika merdeka ya saya dipotong karo diat. Walau biak didanikin ora oleh tasarruf mang senajan gurunjuku sakdanik. Sakdanik iki berapa? Sudusu dirham. 1/6 dirham. Hoyatun utawi dawuh walau biak didanik iku hoyatun ikoli walatasihu. Ikoli bareng dawuh kemisana rupane walatasihu apa kismatu tirkati mayit. Fasawafu mangkau taikang bener aswabu ku ayakun enten apa haza. Apa haza ba'dal mughayyah. Iki dawuh walau biak didani iki ba'dal mughayyah dalam sause lafat kang den goyai. Jadi sing bener niku mulai nika mang wala baik wala ya juzu wala yatasiku kismatu dikai marbain nyalam malam tu paduyununhu wa wasoyahu malam tu suatu hajatin umratin ingkana alaihi
ila ayyuba syai'un minal asya walau bi akdi janikin ngono wis kowe ora sampe rokikin ngono ya. Nah, niku sing bener. Tapi ora apa-apa ngono kae. Ah mestine, tapi ora apa-apa karepe busana yo ngono. Karepe kepatan yo ngono. Nah, cuma dalam mengungkapkan karena kata-kata orang itu tidak maksum ngono lho. Nah, kejaba orangnya memang namanya maksum, makanya kata-katanya adalah qaulul maksum, tapi kaulnya Kang Maksum bukan kaulnya. Pemane jenenge Imam Maksum, wis kaulul Imam Maksum ya. Suma fasaro mangko dimertelaken sapa kemisane kaula ing dalem kemisane karo kikin jana bikoli walayasiku. Maksude karo kikin jana layasiku ra sapa bayu adal rokik hatta yu ada sehingga den tekani apa permasalahan birokobati kang hubungan kelawan rokobai tokal awak rokik. Ini menyatani perkara lazimah kang tetep apa maling ngatasi rokik. Au ila ayubangi ento den apa seun ya zanu kang izini sopal ghurim asak budan fibaing dalam adol dari kasek. Dikecuali kalau oleh Huroma dipersilakan. Itu kalau memang udahnya kepada adami, kalau kepada Allah tidak ada yang memperbolehkan. Kalau fakir miskin sama adol gak oleh, karena itu bukan milikmu wasihan. Artinya fakir miskin tidak bisa mengibrotkan. Neng wong sugih, sugih, kamu saya bebaskan dari zakat, nggak bisa. Ora iso. Qala Abdullah Hasan Suri bisarki ala rohi ala rojeh wa'lam lan berwasiro anakku itu mesti kelakuan iku ya ta'ala ku gemantungan bitirkal til mayit kelan tirkai mayit apa satu hukukin. Tirkai mayit itu ada hubungan 5 hak muratabatin kang den nurut-nurutaken apa khamsah awalua iku al hak al muta'alliq niki jan kang gemantungan apa hak bi ainil tirkah. Contohnya kan zakat wal jinayat warohni, tapi zakat barangnya masih ada. Wal jinayah lan jinayah yaitu nyatoni warohni lan rohan. Fayuqaddamu qaden dinginaken apa se hak al muta'alliq bi ain tirkah ala mu'alid tajiz ing atase pira-pira ragate ngramut jama'i muknatin mu'anun wa alun jamani fulatin urif. Wasani ku mu'anut tajiz. Urutan yang kedua adalah pira-pira ragate ngramut tapi bil ma'ruf kelawan kang pantes tidak berlebihan. Kalau termasuk keimangan para pentakziah itu tidak masuk di dalam perawatan. Selamatan enggak masuk di dalam perawatan. Tapi kalau jasa harja itu masuk. Karena dimaksudnya ya gaya-gaya. Fa in kana al mayyitu faqidan kang sependil mal nek mayit ora duwe bondo blas fata jisu mongko utawi lek ngramputi mayit iku alaman ing atase wong alaika ing tetep ing atase man nafaqatu ta nafaqai mayit fi hal hayat. Dan delok dalil iki selama masih mempunyai harta bukan dari hartanya sendiri tetap bukan dari man pajaban nafaqatu tapi hartanya sendiri dulu. Khilafan lil mahali ini kalau mahali itu panggah man tahu sama nafkah. Fa in ta'adzara maka lamun dadi angel apa niku lho man alaihi nafkah. Yurene pisan. Dia gak punya harta, orang yang wajib nafkah juga gak punya. Ya fa fi baitil mal maka wajib ing dalem kas negara. Fa in ta'adzara maka lamun dadi angel apa sih baitul mal fa'ala aghni al muslimin mongko wajib ing atase pira-pira wong sugih muslim. Wa hadza utawi kita jis iku bi ghairi zaujah. Wa amma zaujatu lagi apa? Beda wis bener kan. Itu kalau selain zaujah, kalau zaujah itu yang didahulukan mantal jam nafkah. Karena nafkahnya itu wajibnya tidak tergantung pada tidak memiliki. Kalau kerabat itu memang didahulukan dari hartanya sendiri sebab
orang itu wajib memberi nafkah kepada kerabat kalau sudah tidak memiliki. Tapi kalau kepada istri walaupun memiliki tetap wajib memberi nafkah. Mulane cara hitung-hitungan mata mau tukang rabi karo wong sugih, wanita sugih karo wanita melarat itu gak ada bedanya. Malah justru sulit dalam merawati sing wanita sugih sing rabi ini ya. Karena apa? Biayanya lebih mahal sebab melihat dari kebiasaan hidup di keluarganya. Nah, sebab ukuran wajiban nafkah itu tidak melihat dari kaya dan miskinnya istri, tapi dilihat dari kemampuan suami. Kalau istri, ya itu perlu mencari suami sing sugih, mereka nanti nafkahnya lebih banyak. Kalau nanti melarat yo nggak cukup bisa ngoten. Nah kalau suami mencari istri yang sekaya, nggak ada bedanya karena yang dikawin orangnya, uang tidak ikut sama sekali. Nah kalau rabi suami yang kaya, benar tidak ikut dikawin gak perlu duit, cuma ukuran pemberiannya kan agak longgar, ngoten lho. Nah, itu permasalahannya ngoten. Tapi yang jelas yang benak kawin itu yang kafaah. Di dalam hal harta suami harus lebih mumpuni, tinggi, kudu wedok dhuwur, lebih dhuwur, nasab lebih tinggi daripada wanita niku sing apik. Kenapa? Kalau tidak kufu, walaupun toh menurut ulama Syafi'iyah niku sah, iki jadi syarat bahagia bukan syarat sah. Kenapa syarat bahagia? Karena gak kufu, kita gak mampu untuk memberi dana yang sesuai dengan kehidupan dia dengan keluarga, walaupun sing suami istri niku neriman, tapi dulur-dulure niku yo tuh ngesakno kae ngene. Akhirnya apa yo? Kalau sudah diomongi kayak ngoten kan yo lama-lama jantung iso pedhot terus ya. Niku masalahnya ngoten ya. Jadi bukan syarat sah enggak, tapi syarat bahagia. Tapi kalau dia itu sabar untuk dirinya sendiri gak apa-apa karena yang penting keturunannya. Gak mementingkan dirinya biar kita soro mendapatkan cemooh bagaimanapun, tapi mengko kan anaknya mari dadi keturunannya ngono lho. Niki rahasia niki. Bila ten kiai ngoten nika. Nomor 3, niki nomor 2 mangger mari. Wa amma zaujatu ala kunutai bojo wadon ala dikang tajibu kang wajib apa nafaqah wa nafaqah zaujek fa munatu tajizia mengko utawi ragate ngramut ing zaujah iku ala zauj al musyir kang sugih walau karena senajan ana sapa zaujah iku niatan. Dikala masalah istri yang kaya, walaupun kaya, pemberangkatan jenazah itu dari hartanya suami bukan hartanya istri. Kenapa? Karena kewajiban nafkah suami terhadap istri ini tidak menunggu melaratnya istri. Tapi kalau kerabat tadi kan kewajibannya qarib memberi nafkah kalau sudah melarat. Selama masih bisa hidup tengel-tengel tidak berkewajiban untuk memberinya. Makanya doakan keluargamu sugih-sugih sehingga kamu tidak punya tanggungan. Nah, nanti akan disebutkan dalam bab nafkah siapa kerabat yang berkewajiban. Insyaallah. Walau kanat goniatan asalis juga duyun al mursalah fi dhimmah. Kalau sudah berangkat mayatnya yang diurus adalah aduyun pira-pira utang al mursalah tukang den culaken apa duyun fi dhimmatin dalam tanggungan. Maksudnya hutang yang tidak ada ikatan dengan dirkah. Misalnya dulu pernah hutang yang sudah habis wajiban zakat atau yang dizakati sudah ludes, punya hutang haji dan seterusnya.
niki den mursalah fitima fa ya maka tedunan mursalah iku makhratun den akhiraken an muqnati tajis warabi utawi kang nomor. Tapi walaupun diakhirkan bisa mempengaruhi pada muqnatut tajis yang semestinya itu haknya mayat 3 lapis, tapi karena hutangnya itu melebihi daripada hartanya, yang guroma itu tidak sepakat. Itu bukan guroma, guromanya tidak sepakat. Ini tak waris saya. Dan kiapok ngono itu gak boleh dibungkus 2 dan 3. Kecuali 2 dan 3 itu tidak ada diambilkan dari tirkah. Misalnya ada orang yang mengulurkan tangan. Ini ajalah biar saya yang bungkus 3 tidak masalah. Ngene ya apa-apa. Mosok orang yang mengulurkan tangan. Sudah terakhir kalinya hanya 3 bungkus saja. Umpama warabi ikwal wasiat bisulus. Wasiat bisulus pama mapa perkara dunal kang sak andhape. Sulus tapi li ajnabiyin mari wong liya yakni la li ghairi waris, tidak kepada ahli waris. Kalau kepada ahli waris tidak sah. Wal khamis iku al irsu sing nomor 5 ngene iku adalah baru bisa diwaris al irsu hakuman atana bis sabab.